Shalom, selamat pagi Bapak Ibu, Saudara-saudari, dan anak-anak yang dikasihi Tuhan Yesus. Selamat hari Minggu, selamat beribadah bersama keluarga di rumah masing-masing. Majelis Jemaat GKP Tasikmalaya menyampaikan beberapa hal. Satu, kebaktian hari ini dilayani oleh Pendeta Felix Prasetyo Adi SSI. Dengan tema kebaktian hari ini, terpelihara dalam kasih setia Tuhan. Dengan pembacaan Alkitab dari Yohanes 17 ayat 1 sampai 11. Yang kedua, majelis jemaat menghimbau anggota jemaat mengikuti kebaktian dengan panduan tata kebaktian yang sudah dibagikan. Yang ketiga, anggota jemaat dapat memberikan persembahan syukur dengan cara dititipkan kepada petugas yang membagikan tata kebaktian. Yang keempat, majelis jemaat terbuka menerima dukungan, bantuan bagi jemaat yang terdampak COVID-19 sampai saat ini. Majelis jemaat sudah memberikan bantuan secara bertahap sehubungan diperketatnya PSBB Kota Tasikmalaya. Majelis jemaat mengucapkan terima kasih atas dukungan yang diberikan. Terima kasih atas perhatiannya, Tuhan Yesus memberkati. Kita akan masuk dalam kebaktian Minggu pada tanggal hari ini, tanggal 24 Mei 2020. Kita akan mulai dengan setiap kita mengambil saat teduh. Kita mulai kebaktian pada pagi hari ini dengan mengundang bangkit berdiri. Kita akan memuji Tuhan dengan lagu pembuka dari Kidung Jemaat nomor 2 ayat 1 dan 4, Suci, Suci, Suci. Jemaat yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, kebaktian kita pada pagi ini
berlangsung di dalam nama Allah Bapa dan Anak dan Roh Kudus. Damai sejahtera bagi saudara sekalian. Dan beserta saudara juga. Saudara-saudara, nas pembimbing dalam minggu ini diambil dari 2 Tesalonika pasal 3 ayatnya yang ketiga demikian. Tetapi Tuhan adalah setia. Ia akan menguatkan hatimu dan memelihara kamu terhadap yang jahat. Silahkan duduk kembali. Kita akan menyambut bersama-sama dengan nyanyian Kidung Jemaat 353, bait yang pertama dan kedua. Saudara, jikalau kita berkata bahwa kita tidak berdosa, maka kita menipu diri kita sendiri dan kebenaran tidak ada di dalam kita. Jika kita mengaku dosa kita, maka Ia adalah setia dan adil, sehingga Ia akan mengampuni segala dosa kita dan menyucikan kita dari segala kejahatan. Jika kita berkata bahwa kita tidak ada berbuat dosa, maka kita membuat Dia menjadi pendusta dan firman-Nya tidak ada di dalam kita. Karena itu marilah kita mengaku dosa di hadirat Allah kita secara bersama-sama, yang kita awali dengan pengakuan dosa pribadi di dalam hati masing-masing. Kita mengaku dosa kita. Mari kita ucapkan bersama-sama. Ya Tuhan, kami telah berbuat dosa terhadap-Mu. Kami telah berdosa terhadap sesama kami, dalam pikiran,
perkataan, dan perbuatan. Telah banyak kami menyimpang dari jalan-Mu yang benar. Ampunilah dosa kami ya Tuhan. Kasihanilah kami ya Tuhan. Kasihanilah kami ya Kristus. Kasihanilah kami ya Tuhan. Amin. Kita bersama-sama menyanyikan Kidung Jemaat 361, bait yang pertama dan kedua sebagai lagu penyesalan kita. Kini saudara-saudara dengarlah berita anugerah pengampunan yang diberitakan kepada setiap kita yang telah mengaku dosa di hadirat Allah serta mencari keselamatan hanya di dalam Tuhan Yesus Kristus. Berita anugerah pengampunan ini kita akan bersama-sama dengarkan dari Mazmur ayat yang ke-14 demikian. Tuhan adalah penyayang dan pengasih, panjang sabar dan berlimpah kasih setia. Tidak selalu Ia menuntut dan tidak untuk selama-lamanya Ia mendendam. Tidak dilakukannya kepada kita setimpal dengan dosa kita, dan tidak dibalasnya kepada kita setimpal dengan kesalahan kita. Tetapi setinggi langit di atas bumi, demikian besarnya kasih setianya atas orang-orang yang takut akan Dia. Sejauh timur dari barat, demikian dijauhkannya daripada kita pelanggaran kita. Seperti Bapa sayang kepada anak-anaknya, demikian Tuhan sayang kepada orang-orang yang takut akan Dia. Sebab Dia sendiri tahu apa kita. Dia ingat bahwa kita ini debu. Kita menyambut berita anugerah pengampunan ini dengan kita bersama-sama memuji nama Tuhan dari nyanyian Kidung Jemaat 392 bait pertama dan kedua.
Bapak, Ibu, dan saudara-saudari, dan juga anak-anak yang terkasih dalam Tuhan, marilah saat ini kita mempersiapkan Alkitab kita mempersiapkan diri kita untuk kita boleh belajar merenungkan firman Tuhan. Oleh karena itu, Bapak, Ibu, saudara-saudari, dan adik-adik terkasih, sebelum kita merenungkan firman Tuhan pada pagi ini, kita akan bersama-sama menyatukan hati kita berdoa. Mari kita berdoa. Allah yang baik, Allah yang penuh kasih, kami datang kepadamu pada saat ini dengan segala ucapan syukur karena begitu besar dan setia kasih Tuhan di dalam hidup dan kehidupan kami. Terima kasih untuk waktu-waktu yang boleh kami jalani. Terima kasih juga untuk setiap kesempatan kami boleh merasakan kasih Tuhan. Terima kasih untuk cinta kasih keluarga, cinta kasih orang-orang di sekitar kami. Terima kasih untuk makanan, minuman, untuk kesehatan, bahkan untuk segala hal yang Tuhan izinkan terjadi dalam kehidupan kami. Tuhan, dalam rasa syukur kami saat ini, kami pun teringat agar kami juga mau terus mendekatkan diri kepada Tuhan. Kami mau terus belajar, dipimpin dan diarahkan oleh Tuhan, sehingga hidup kami boleh berkenan kepadamu. Untuk itulah saat ini kami hendak membaca dan merenungkan firman Tuhan. Firman yang menjadi penerang bagi jalan kami, firman yang menjadi pelita dalam hidup kami. Biarlah kuasa Roh Kudus memampukan kami untuk memahami setiap firman-Mu, dan kami pun boleh dituntun untuk melakukannya dalam kehidupan kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus sajalah kami berdoa dan memohon. Amin. Bapak, Ibu, saudara-saudari, dan adik-adik yang terkasih, pada saat ini kita akan membuka bagian Alkitab kita dari Injil Yohanes pasal yang ke-17, ayat 1 sampai dengan ayatnya yang ke-11. Di sana Lembaga Alkitab Indonesia memberi judul Doa Yesus untuk murid-muridnya. Demikianlah kata Yesus. Lalu ia menengadah ke langit dan berkata, Bapa, telah tiba saatnya. Permuliakanlah anakmu supaya anakmu mempermuliakan engkau. Sama seperti engkau telah memberikan kepadanya kuasa atas segala yang hidup. Demikian pula ia akan memberikan hidup yang kekal kepada semua yang telah engkau berikan kepadanya. Inilah hidup yang kekal itu, yaitu bahwa mereka mengenal engkau, satu-satunya Allah yang benar, dan mengenal Yesus Kristus yang telah engkau utus. Aku telah mempermuliakan engkau di bumi dengan jalan menyelesaikan pekerjaan yang engkau berikan kepadaku untuk melakukannya. Oleh sebab itu, ya Bapa, permuliakanlah aku padamu sendiri dengan kemuliaan yang kumiliki di hadiratmu sebelum dunia ada. Aku telah menyatakan namamu kepada semua orang yang engkau berikan kepadaku dari dunia. Mereka itu milikmu, dan engkau telah memberikan mereka kepadaku, dan mereka telah menuruti firman-Mu.
Sekarang mereka tahu bahwa semua yang Engkau berikan kepadaku itu berasal daripadamu. Sebab segala firman yang Engkau sampaikan kepadaku telah kusampaikan kepada mereka, dan mereka telah menerimanya. Mereka tahu benar-benar bahwa aku datang daripadamu, dan mereka percaya bahwa Engkaulah yang telah mengutus aku. Aku berdoa untuk mereka, bukan untuk dunia aku berdoa, tetapi untuk mereka yang telah Engkau berikan kepadaku, sebab mereka adalah milik-Mu, dan segala milikku adalah milik-Mu, dan milik-Mu adalah milikku, dan aku telah dipermuliakan di dalam mereka. Dan aku tidak ada lagi di dalam dunia, tetapi mereka masih ada di dalam dunia, dan aku datang kepadamu. Ya Bapa yang kudus, peliharalah mereka dalam namamu, yaitu namamu yang telah Engkau berikan kepadaku, supaya mereka menjadi satu sama seperti kita. Demikianlah pembacaan Alkitab kita. Yang berbahagia adalah setiap orang yang membacanya, merenungkannya, serta melakukannya di dalam hidupnya setiap hari. Haleluya. Saudara-saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, selamat hari Minggu untuk kita semua. Selamat beribadah di rumah masing-masing. Kiranya kita semua boleh tetap merasakan kasih dan kehadiran Tuhan di dalam kehidupan kita masing-masing, khususnya dalam keluarga kita masing-masing, saudara-saudara. Bapak Ibu yang dikasihi dalam Tuhan Yesus Kristus, ada sebuah kisah tentang seorang pendeta yang hendak berkhotbah di gereja lain, di kota lain, tempat yang tidak biasa ia layani. Mungkin kalau itu adalah GKP, gerejanya, Gereja Kristen Pasundan, mungkin sedang dalam rangka pertukaran pelayan firman, sinodal. Suatu kali Bapak Ibu dan saudara-saudara, pendeta ini ditelepon beberapa hari sebelum ia berkhotbah. Ia ditelepon oleh pegawai gereja tersebut untuk menanyakan tema khotbah yang akan dibawakan oleh sang pendeta. Pendeta ini hendak membawakan sebuah khotbah dengan tema yang sangat populer, sangat dimengerti oleh umat, yaitu Tuhan adalah gembalaku. Maka ia memberikan tema itu, judul tema itu untuk nanti dimuat di dalam warta jemaat tempat ia akan layani nanti. Si penelepon berkata, "Cuma itu Pak, Tuhan adalah gembalaku. Itu cukup?" Ya, sudah. Lalu tibalah saatnya pendeta ini datang ke gereja. Ketika ia datang pagi-pagi sebelum ia memulai pelayanannya, ia mempersiapkan diri dan ia mengambil warta jemaat. Ia marah karena apa yang tertulis di tema warta jemaat tersebut berbeda. Ada sedikit tambahan dari apa yang ia sudah sampaikan kepada pegawai gereja tersebut beberapa hari sebelumnya. Tema yang tertulis di dalam warta jemaat tersebut, Bapak Ibu Saudara-saudara, adalah Tuhan adalah gembalaku, itu cukup. Padahal kata-kata itu cukup tadi tidak masuk, maksudnya bukan bagian dari tema tersebut. Tuhan adalah gembalaku, itu cukup. Ia marah. Lalu kemudian ia ingin memarahi pegawai gereja yang teledor itu. Ketika ia membawa warta jemaat itu, hendak mencari si pegawai gereja yang teledor tadi, lalu kemudian ia menyadari, merenungkan kembali tema itu.
Tuhan adalah gembalaku. Itu cukup. Lalu kemudian sejenak ia berpikir, benar juga ya. Tuhan adalah gembalaku dan itu cukup. Itu cukup. Jadi saudara-saudara, awalnya ia mau marah, tidak jadi. Sehingga berubah. Ia punya satu gagasan baru, suatu ide baru untuk ia menyampaikan khotbahnya pagi itu. Bapak Ibu dan saudara-saudara, bicara soal sebagai gembala, beberapa minggu yang lalu kita sudah pernah membahas itu. Kita sudah pernah mendengarkan itu, khususnya yang terkait erat dengan Injil Yohanes pasal 10, di mana kita mengikut teladan Sang Gembala. Dan saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, sebagaimana yang menjadi pembacaan Alkitab kita pada saat ini, yaitu Yohanes pasal 17 ayat 1 sampai 11, ini adalah sebuah bagian kecil dari sebuah bagian yang sangat panjang dalam pasal ini, yaitu doa Tuhan Yesus untuk murid-muridnya. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, bagian Alkitab kita ini konteksnya adalah ketika Tuhan Yesus sesaat lagi akan meninggalkan murid-muridnya. Ia akan menempuh perjalanan sengsaranya untuk kemudian menderita dan mati di atas kayu salib. Ketiga Injil, Matius, Markus, dan Lukas, menceritakan perjamuan terakhir Tuhan Yesus sebelum ia ditangkap dan diserahkan. Tetapi kemudian penulis Injil Yohanes punya satu bagian yang lain yang ia kisahkan setelah peristiwa makan perjamuan malam antara Tuhan Yesus dengan murid-muridnya. Yesus datang ke Getsemani. Yesus pergi ke Getsemani. Di sana ia berdoa. Dan di dalam doa itulah Bapak Ibu dan saudara-saudara, kemudian Yesus berdoa kepada Bapa untuk murid-muridnya. Doa yang dilafalkan atau doa yang dinaikkan oleh Tuhan Yesus untuk murid-muridnya ini, Bapak Ibu, kita melihat bagaimana sudah tiba saatnya, bahwa kinilah tiba saatnya Sang Bapa mempermuliakan Sang Anak. Yesus tahu bahwa perjalanan, pekerjaan, karyanya di dalam dunia akan segera berakhir. Ia akan segera menuju salib dan peristiwa sengsara. Kita juga melihat Bapak Ibu dan saudara-saudara bahwa apa yang dikatakan Yesus dalam doanya ini berbicara tentang apa yang sudah ia lakukan ketika ia berada dalam dunia bersama dengan murid-muridnya. Ia sudah melakukan karya Sang Bapa yang telah mengutusnya ke dalam dunia. Dan kemudian untuk meneruskan karya itu, Yesus berdoa bagi murid-murid. Yesus menegaskan bahwa para murid ini adalah milik Tuhan, milik Sang Bapa. Mereka ada dalam genggaman Sang Bapa. Mereka adalah sama seperti Yesus sendiri, bukan berasal dari dunia, namun mereka harus hadir di tengah-tengah dunia untuk memberitakan karya dan pekerjaan Sang Bapa. Tapi saudara-saudara, ternyata dunia ini bukanlah dunia yang ramah, bukanlah dunia yang menerima mereka dengan penuh kehangatan dan cinta kasih. Oleh sebab itu dalam doa Yesus kepada murid-muridnya di sini, kita melihat bahwa Yesus mengatakan agar Bapa memperlengkapi mereka. Bapa yang telah mengutusnya dan mengutus para murid ke dalam dunia untuk memperhatikan. Bapa akan memperhatikan, memelihara serta menjaga mereka setiap waktu. Karena ada situasi yang berbahaya yang akan mereka hadapi. Ada ancaman, ada ketidakpastian yang akan dihadapi oleh para murid selepas daripada kepergian Yesus nantinya.
Dan inilah yang menjadi permohonan Yesus kepada Sang Bapa, agar Bapa terus menjaga, mengawasi, melindungi, memperhatikan hidup murid-murid dan khususnya juga orang percaya. Inilah menjadi sebuah jaminan kepastian yang mendatangkan rasa damai sejahtera di tengah segala kegelisahan dan ketakutan. Jaminan kepastian yang membuat setiap orang percaya dapat terus bertahan di dalam iman kepada Yesus Kristus. Percaya mereka. Dan untuk itulah mereka dipelihara, agar mereka menjadi satu di dalam Bapa, satu di dalam Yesus, sama seperti Bapa dan Yesus adalah satu. Bapak Ibu yang dikasihi dalam Tuhan Yesus Kristus, bicara soal jaminan, yaitu pemeliharaan Tuhan, penyertaan Tuhan, Tuhan yang melindungi dan memperhatikan hidup kita, rasa-rasanya sulit kalau kita berhadapan dengan sesuatu yang membuat kita takut dan gentar. Iman kita bisa saja menjadi lemah dan kendor ketika berhadapan dengan pergumulan hidup yang besar dan berat. Tetapi Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, bahwa jaminan itu bukan hanya saja diterima oleh para murid, jaminan itu juga yang akan selalu mengingatkan kita. Jaminan bahwa Allah bersama-sama dengan kita di tengah dunia yang membenci, di tengah dunia yang menolak kita, bahkan di tengah-tengah dunia yang saat ini tengah bergumul. Ada Allah yang terus menjaga, mengawasi, melindungi, dan memperhatikan hidup kita. Jaminan ini kiranya membuat kita tetap setia untuk bertahan. Walaupun saat ini kita ibadah di rumah masing-masing, walaupun saat ini kita tidak bisa bertegur sapa, tatap muka satu dengan yang lain secara langsung. Tetapi momen-momen bersama dengan keluarga di rumah bisa kita pakai untuk tetap saling menguatkan saudara-saudara kita. Kita bisa mulai juga dengan sapaan-sapaan yang meneguhkan, sapaan-sapaan yang menguatkan saudara-saudara kita. Bapak Ibu, saudara-saudari dan juga adik-adik yang Tuhan Yesus kasihi, tanpa mengurangi rasa hormat saya, memang dalam kehidupan berjemaat, dalam kehidupan persekutuan kita, ada wadah yang dinamakan WhatsApp Group Jemaat. Di sana media itu dipakai untuk saling bertukar informasi, saling berkomunikasi satu dengan yang lain. Tapi sekali lagi Bapak Ibu dan saudara-saudara, tanpa mengurangi rasa hormat, maka ketika kita berada di dalamnya, ambil bagian di dalamnya, maka di tengah-tengah keadaan saat ini, marilah kita pakai media itu untuk memberitakan satu berita yang atau informasi yang positif, yang membangun. Ketimbang kita kemudian mendengar satu berita belum diketahui kebenarannya, lalu kemudian kita share, kita bagikan, ternyata berita itu membawa kecemasan dan ketakutan. Berita itu membawa orang-orang menjadi semakin gelisah dan khawatir. Maka saya ingin menghimbau supaya grup itu biarlah menjadi grup yang memberitakan sesuatu yang positif, yang baik. Supaya di tengah-tengah pergumulan kita bersama ini, kita boleh tetap setia kepada Tuhan. Kita boleh tetap percaya bahwa tangan Tuhan menuntun kita, bahwa di tengah penderitaan yang kita alami saat ini pun,
Allah memberikan kekuatan kepada kita untuk kita boleh tetap terus bertahan. Sekali lagi, bagikanlah hal yang positif. Dan saya kira bukan hanya di wadah WhatsApp grup jemaat, tapi dimanapun Bapak Ibu dan Saudara-saudara punya media komunikasi, apapun itu, sebarkanlah suatu pesan yang positif. Suatu pesan yang membangun. Suatu pesan yang mengingatkan jaminan Tuhan memelihara, menjamin hidup kita, menjaga hidup kita, supaya kita tetap bertahan dalam iman kita. Ketimbang kita memberitakan berita-berita yang negatif, maka kita bisa memakai media apapun untuk suatu hal yang positif. Lalu Bapak Ibu dan Saudara-saudara yang terkasih, yang kedua dari kisah ini kita juga bisa melihat ketika para murid dibenci oleh dunia karena keyakinan mereka, karena iman percaya mereka kepada Tuhan Yesus Kristus. Saudara-saudara, kita tidak bisa mengendalikan orang lain untuk tidak bermusuhan dengan kita. Karena iman kita kepada Kristus. Kita nggak bisa melarang orang lain. Betul, kita mengingatkan, kita saling menghormati, kita saling toleransi satu dengan yang lain. Tapi kita tidak pernah bisa menahan orang akan memusuhi kita karena kita mungkin berbeda. Karena kita beriman dan kita percaya kepada Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat kita. Tetapi Bapak Ibu, Saudara-saudara, yang kita bisa lakukan sekalipun kita tidak bisa mengendalikan orang lain untuk memusuhi kita, kita bisa menghadirkan hidup yang damai. Kita bisa menghargai perbedaan. Kita bisa hidup dengan harmonis. Jangan karena kemudian kita dimusuhi, kita pun membangun tembok kita pun memusuhi orang lain. Karena dia memusuhi saya, maka saya akan memusuhi dia. Tidak. Kita tidak pernah diajarkan seperti demikian. Tapi justru ketika orang memusuhi kita, biarlah kita boleh tetap mendoakan. Kita boleh tetap mengampuni, kita tetap menghargai. Sekalipun orang tersebut membenci kita. Itulah juga yang dialami oleh Tuhan Yesus ketika orang-orang banyak menghujatnya. Ketika penjahat di sisi kirinya menghujat dia. Tetapi Yesus tidak pernah membalas segala sesuatunya dengan benci. Tapi membalas dengan sapaan yang penuh kasih, membalas dengan sebuah doa yang penuh dengan keagungan, yang mau mengampuni dan menerima. Biarlah Bapak Ibu dan Saudara-saudara serta adik-adik yang dikasihi Tuhan, pemeliharaan Tuhan, penjagaan Tuhan, penyertaan Tuhan dalam kehidupan kita boleh mendatangkan kebaikan juga bagi sesama kita. Selamat memasuki Minggu Paskah yang ke-7, dan di dalam perenungan kita khususnya nantinya dalam menyambut Minggu Pentakosta, kita boleh terus dikuatkan oleh Tuhan. Tuhan memberkati. Amin. Jemaat diundang untuk bangkit berdiri. Kita akan bersama-sama mengikrarkan pengakuan iman rasuli kita secara bersama-sama. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke sorga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging dan hidup yang kekal. Amin. Dipersilahkan duduk kembali. Marilah kita memberikan persembahan dengan mengingat firman Tuhan dari Mazmur 50 ayat yang ke-14.
Persembahkanlah syukur sebagai korban kepada Allah, dan bayarlah nasarmu kepada Yang Maha Tinggi. Sementara kantong persembahan diedarkan, kita akan memuji Tuhan dari Kidung Jemaat nomor 235 ayat 1 dan 6. Ku dengar berkat-Mu turun. Jemaat diundang untuk bangkit berdiri. Kita akan membawa persembahan ini di dalam doa. Mari kita berdoa. Tuhan Allah yang Maha Kasih, Engkau telah mengaruniakan bagi kami segala perkara di dalam Yesus Kristus. Kini kami datang dan membawa persembahan kami di hadapan-Mu. Kiranya Tuhan menerima dan menguduskan persembahan ini agar dapat dipergunakan dengan baik di dalam penata layanan di gereja-Mu. Terima kasih ya Tuhan Yesus, kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Jemaat dipersilahkan duduk kembali. Saudara-saudara, mari kita bersama-sama menundukkan kepala. Kita akan menaikkan doa syafaat kita. Kita berdoa. Bapa yang Maha Kasih, Bapa yang menjaga kami, menyertai, melindungi kami. Syukur kami naikkan kepadamu atas pemeliharaanmu di dalam kehidupan kami, sekalipun di tengah pergumulan yang kami hadapi, kami diberikan kekuatan, keteguhan, dan pengharapan. Saat ini ya Tuhan, perkenankanlah kami menaikkan segala permohonan kami dalam syafaat. Kami berdoa bagi kehidupan persekutuan jemaat Tuhan, khususnya di lingkup Gereja Kristen Pasundan Jemaat Tasikmalaya. Bagi saudara-saudari kami yang berulang tahun, Tuhan memberkati dan Tuhan menyertai mereka. Bagi saudara-saudari kami yang tengah meringkuk dalam kesakitan, mereka yang berjuang untuk kesembuhan, Tuhan hadir bersama dengan mereka. Pemeliharaan Tuhan nyata memberikan kekuatan dan pemulihan bagi mereka yang sakit. Bagi setiap kami yang bergumul dalam kehidupan pribadi, dalam keluarga, khususnya oleh karena pandemi COVID-19 yang tak kunjung mereda sampai saat ini,
Engkau merengkuh dan meneguhkan kami. Di tengah segala pergumulan itu, biarlah kami boleh terus dikuatkan dalam iman percaya kami, bahwa ada tangan Tuhan yang bekerja untuk kebaikan yang sudah Tuhan siapkan bagi kami. Ajar kami untuk tetap setia serta mau berpaut hanya kepada Tuhan, bahkan di tengah segala pergumulan yang kami hadapi. Kami berdoa saat ini juga bagi setiap orang yang juga bergumul dengan kehidupan mereka. Tuhan menyertai, Tuhan menolong. Kami berdoa bagi rencana-rencana kegiatan pelayanan di gerejamu di tempat ini, bahkan gereja Tuhan di berbagai belahan tempat. Namun oleh karena pandemi COVID-19 harus berjalan tidak sebagaimana mestinya, kiranya Engkau pun hadir, Tuhan pun menolong, sehingga boleh setiap kami dapat tetap melakukan apa yang terbaik di tengah-tengah pergumulan ini. Kami berdoa bagi kehidupan bangsa dan negara kami. Engkau memberkati para pemimpin kami. Engkau juga yang menolong mereka untuk mengambil setiap kebijakan-kebijakan dengan baik. Doa kami bagi bangsa dan dunia ini di tengah-tengah pandemi COVID-19, Tuhan hadir. Tuhan menyapa mereka, baik yang menderita sakit karena COVID ini, maupun mereka yang bergumul berjuang oleh karena dampak-dampak lain yang ditimbulkan. Tuhan, Engkaulah yang memelihara hidup kami. Kami boleh terus memasrahkan diri kami kepadamu, sebab Engkaulah Allah yang Immanuel, Allah yang menyertai kami senantiasa. Inilah syafaat kami, inilah permohonan kami, yang seluruhnya ingin kami bawa dan kami naikkan hanya di dalam nama Yesus Kristus, Tuhan yang telah mengajar kami bersama berdoa. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu. Datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan segala kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah bawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Jemaat Tuhan, mari kita akhiri kebaktian kita pada saat ini dengan kita bersama-sama berdiri. Marilah kita nyanyikan pujian Kidung Jemaat 396, bait yang pertama dan ketiga sebagai lagu penutup kita. Yesus
Kini saudara-saudara, terimalah berkat dari Tuhan. Tuhan memberkati dan melindungi saudara. Dia menjagamu menghadapi pergumulan. Dia menemanimu merasakan keputusasaan. Dia merengkuhmu dalam kehangatan dan memperlengkapimu dengan pengharapan sampai saat kita bertemu lagi. Kiranya persekutuan kasih Allah Bapa, Anak dan Roh Kudus senantiasa menyertai saudara sekalian. Amin. Silakan duduk, kebaktian selesai, selamat hari Minggu dan Tuhan Yesus memberkati.